berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman disampaikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu, biar kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengenal tujuan-tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami, untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Semua yang hamba siapkan, semua yang hamba ketahui tidak ada artinya kecuali Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih banyak buat kesempatan ini Tuhan. Kami bersukacita menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Luar biasa. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Ya, harusnya dengan FGBMFI saya bukan orang asing ya. Saya udah tersambung dengan SGBMFI dari tahun 88. Itu udah lama banget itu, masih zaman penjajahan ya. Udah lama sekali. Pokoknya lama banget ya. Saya masih dapat Pak siapa itu? Makalewi saya masih dapat ya. Jadi saya kemudian dapat kepemimpinan beliau di FGBMFI. Kemudian saya ketemu dengan Pak Nayawan dan setelah itu, dan saya ketemu Pak David Sadikin. Saya ketemu banyak orang yang lain ya. Dan sekarang kita ketemu lagi setelah berapa tahun itu? 30 sekian tahun. Bayangkan 88 berarti 34 tahun. Lama itu. Sudah lama kita bertemu. Nah hari ini dalam terang judul kita Inside Out. Saya udah lama sekali gak pernah khotbah dalam title ini. Tapi saya akan memberanikan diri. Saya ingin mengkhotbahkan sebuah judul khotbah yang pasti saudara udah tahu. Cuman mungkin apa yang bakal saya sampaikan akan berbeda seperti apa yang saudara ketahui. Saya ingin mengkhotbahkan sebuah judul khotbah yang berjudul berkat. Ya, khotbah berkat di FGBMFI itu menurut saya salah tempat kayaknya. Semua udah tahu. Dan bahkan saudara disebut sebagai orang yang paling berbahagia di dunia oleh pendiri dari FGBMFI, Demos Sakarian. Dalam bukunya Orang yang Paling Berbahagia di Dunia, dia menulis bagaimana berkat Tuhan bekerja. Salah satu alasan saya membaca bukunya karena saya melihat orang ini adalah orang yang mengerti sesuatu yang tidak banyak dimengerti oleh orang. Masalahnya begini, semua agama mengajarkan berkat, betul ya? Semua agama mengajarkan berkat. Dan menurut mereka berkat itu adalah upah. Berkat itu adalah sesuatu yang kita peroleh kalau kita baik-baik, kan begitu. Karena dia menjadi sebuah upah. Misalnya begini, waktu saya baru bertobat, gembala saya berkata kepada saya begini, oh kalau kamu baik-baik, kamu tolong orang, kamu bangun pagi-pagi, sebelum ada suara berbunyi itu pagi-pagi kamu bangun lebih dari itu, kamu akan diberkati Tuhan sebab kamu tidak tercuri berkatmu. Jadi saya pikir saya bangun pagi-pagi, susah Pak, saya susah bangun pagi. Jadi masalahnya saya merasa tertuduh karena tidak bisa bangun pagi. Jadi kemudian saya tidak diberkati artinya. Yang kedua ada yang berkata lagi kepada saya begini, oh kalau kamu setia kepada Tuhan, apalagi setia dalam membayar perpuluhan, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, wah meningkat lagi. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ada yang beritahu lagi pada saya, kalau kamu setia mengikuti Tuhan, bayar perpuluhan ke sinode, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi kemudian berkat menurut definisi orang terbanyak adalah upah. Sampai saya terkejut membaca Alkitab sekali lagi. Siapa yang terkejut ketika baca Alkitab kemudian kita kaget bahwa berkat itu memang sebenarnya bukan upah. Ternyata berkat itu adalah sebab. Coba kita baca Alkitab. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama, jadi kita mulai dari awal banget ini. Sebab ini penting sekali buat kita. Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya
yang ke-28. Saya salah kalau saya langsung ambil ayat ini kemudian mengkhotbahkan pada saudara. Saya sudah tidak mau mengkhotbahkan sesuatu dengan comot-comot ayat. Saya perlu mendudukkan ini pada konteks. Oke. Kitab Kejadian ditulis bertujuan untuk memberitahukan kepada kita apakah tujuan Tuhan menjadikan manusia. Jadi kitab Kejadian tidak bermaksud untuk memberitahu berapa umur dunia ini. Kitab Kejadian juga tidak bermaksud untuk memberitahu siapa manusia yang pertama sebenarnya. Tapi kitab Kejadian ditulis untuk memberitahukan kepada kita apakah tujuan Tuhan menjadikan manusia. Nah di ayat 26 sampai ayat yang ke-28 itu ayat pertama di mana penciptaan Tuhan berhubungan dengan manusia. Ditulis dengan jelas bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah ayat 26 sampai ayat yang ke-28 memberitahukan kepada kita bagaimana rencana Tuhan tentang penciptaan manusia. Yuk kita baca ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wacau ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Cukup sampai di situ dulu. Coba saudara perhatikan dulu. Ya, kita mulai ayat yang ke-26. Apakah tujuan Tuhan menjadikan manusia? Jawabannya adalah supaya sudah terlalu cepat langsung berkuasa. Kita memang suka berkuasa memang. Jadi kalau tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia berkuasa atau memerintah. Tidak ada kuasa tanpa keserupaan. Jadi jelas pengejaran manusia yang pertama adalah serupa dengan Allah. Orang mau kekuasaan, tidak mau keserupaan. Nah itu bahaya itu. Jadi kita harus mengejar keserupaan terlebih dahulu, barulah kekuasaan. Itu penting sekali. Jadi kalau orang tanya pada saya, apakah tujuan Allah menjadikan manusia? Ayat 26 katakan kepada kita, supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia berkuasa. Berkuasa itu artinya radah, bahasa Ibraninya, punya pengertian memerintah, punya pengertian taking control, punya pengertian having dominion. Itu pengertian-pengertian yang ditulis di Alkitab. Kata kuncinya sederhana, Tuhan mau manusia memerintah. Tapi kita mesti tahu, Tuhan tidak mau manusia menguasai sesamanya. Makanya ditulis di Alkitab, manusia berkuasa atas ciptaannya, seperti binatang dan lain-lain sebagainya, fasilitasnya. Jadi Tuhan tidak pernah punya ide manusia menguasai sesamanya. Nah tentu Yesus yang beritahukan buat kita di perjanjian baru, bahwa kata berkuasa itu artinya melayani. Ya, Yesus yang bilang itu. Yesus bilang, barang siapa mau jadi terbesar, dia harus menjadi hamba dari semuanya. Barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan bagi semua orang. Ya, Markus 10 ayat 42 sampai ayat ke-45. Sudah boleh baca di situ. Tapi ini yang saya mau katakan buat kita sekalian, bahwa tujuan Tuhan ini penting. Manusia mesti tahu tujuannya apa. Sebab pada tujuan inilah berkat Tuhan turun. Yuk kita baca. Ayat yang ke-26, Tuhan beritahu maksudnya ciptakan manusia supaya dalam gambar Allah manusia berkuasa. Ayat 27, Tuhan ciptakan manusia, betul ya? Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya. Tapi sekarang ayatnya yang ke-28. Nah saya mau saudara garis bawahi ini, highlight ini. Sebelum Tuhan buat apa-apa, sebelum manusia bikin apa-apa, sebelum manusia tahu apa-apa, sebelum manusia mengerjakan apa-apa, Tuhan memberkati mereka dahulu. Supaya kita ditulis, hal pertama yang Tuhan buat untuk manusia adalah Tuhan memberkati manusia. Manusia belum buat apa-apa, manusia belum bekerja apa-apa, baru dijadikan fresh made. Saya bisa bayangkan, manusia baru jadi. Alkitab berkata Tuhan tidak berfirman dulu, Tuhan tidak kasih petua dulu, dia tidak kasih nasihat dulu, dia tidak kasih apa-apa dulu. Dia berkati manusia terlebih dahulu. Betul kan? Lalu Allah memberkati mereka, kemudian
Kemudian nusul yang dia katakan, beranak cuculah. Sebenarnya kata beranak cucu lebih cocok diterjemahkan be fruitful, berbuahlah. Baru kemudian bertambah banyak adalah be multiply, bermultiplikasilah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Baru kemudian memerintahlah, layanilah. Sekali lagi kata radah muncul sekali lagi. Jadi kita melihat dengan jelas bahwa berkat Tuhan itu menjadi sebab. Dengan kata lain ini, kalau kita berpikir berkat Tuhan adalah upah, saudara keliru. Sebab ini berkat Tuhan bukan upah. Nah, mari saya jelaskan arti berkat Tuhan buat saudara. Kata berkat di situ muncul dengan kata ini. Saudara pasti kenal kata ini. Kata itu adalah barak. Pasti kalau saya bilang barak, yang saudara ingat cuma Barack Obama paling, gak ada yang lain. Kata barak itu adalah berkat. Kata kedua yang dipakai di Alkitab, saya akan singgung kata itu di Perjanjian Lama. Kata yang kedua adalah berakah. Jadi yang pertama adalah barak, yang kedua adalah berekah. Nah, sebenarnya berekah itu cuman ada tambahan itu kan, tambah huruf he, ya, he, huruf itu. Jadi dia jadi berekah, dari kata barak sebenarnya jadi berekah tambah huruf h di dalamnya. Arti daripada barak itu ini sebenarnya. Kalau saudara tentu belajar Alkitab, nggak tahu pasti saudara pasti pernah dengar ya. Saudara ikut Tuhan hampir 40 tahun atau ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Pasti pernah dengar kata ini. Ada 7 kata pujian. Karena arti daripada barak itu pujian sebenarnya. Salah satu arti daripada barak adalah pujian. Ada 7 kata pujian kan? Ada tehila, ada syabah, ada syamar, ada apa lagi? Ada sabat. Itu semua adalah kata-kata yang dipakai untuk memuji Tuhan. Nah, ya kan? Salah satunya adalah barak. Makanya salah satu ayat di Alkitab, di kitab Mazmur, ada kata ini dalam bahasa Inggris. Saya ini bahasa Indonesia sudah ditulis aku memuji Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris itu dijadikan lagu. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Artinya apa? Aku apa? Memuji Tuhan. Tapi kalau kita artikan sebenarnya itu lagu artinya apa? Aku memberkati Tuhan, ya kan? Tapi kata barak itu punya salah satu arti memuji memang. Tapi arti terbanyak dari barak itu ini adalah punya arti begini: berlutut dan meletakkan tangan. Berlutut dan meletakkan tangan. Jadi arti barak itu adalah berlutut dan meletakkan tangan. Apa artinya itu? Artinya begini: kalau Tuhan menaruh tangan atas kita, itu berarti Tuhan berniat menyertai kita dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi arti berkat sebenarnya adalah Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan mau menyertai kita dan bekerja melewati kehidupan kita. Sekali lagi, pemahaman kita, orang Kristen bahkan kebanyakan stereotip kita berpikir bahwa berkat itu adalah harta. Berkat itu adalah uang. Berkat itu adalah promosi. Berkat itu adalah bahwa kalau kita jadi terkenal. Berkat itu adalah kalau kita menjadi seorang yang berpengaruh. Sebenarnya berkat bukan itu. Berkat itu adalah sebab. Sebabnya adalah Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan saudara dan menyertai saudara untuk mengerjakan apa yang Dia minta kita kerjakan. Jadi berkat harus kita lihat sebagai sebab, bukan akibat. Sampai di sini kita oke? Ya. Saudara bahkan bisa Google sebenarnya apa arti kata berkat. Saudara bakal dibawa ke 3 bahasa orang percaya. Pertama tentu bahasa Ibrani, tapi juga akan dibawa ke bahasa Greek misalnya. Kalau bahasa Ibrani menggunakan kata eulogia. Kalau eulogia itu sudah sama dengan kata berekah. Nah, sekarang mari kita buka ayat Alkitab, ayat yang pasti saudara sudah tahu. Pasti sudah tahu ayat itu. Amsal pasal 10 ayat berapa? Ayat berapa? Yang bunyinya seperti apa? Berkat Tuhan menjadikan kaya, betul? Susah payah tidak menambahinya, betul ya? Coba kita baca ayat tersebut. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekarang saya mau saudara perhatikan ayat ini secara baik-baik. Jangan ambil begitu aja, sebab dia nggak muncul di situ cuman seperti itu. Perhatikan kata berkat. Kata berkat Tuhan
Dan kata Tuhan yang muncul di situ, tebak ditulis dengan apa? Huruf besar seluruhnya. Itu berarti diterjemahkan dari kata JHVH. Saya juga tidak bisa baca itu, tapi tidak tahu ada yang membacanya. Itu orang-orang Yahudi aja nggak pernah membacanya itu. Kita aja yang baca-baca, kita bilang Yehova, Yahweh terserah. Tapi itu kata kudus, 4 huruf kudus, JHVH. Jadi kalau saudara baca Alkitab di Perjanjian Lama, muncul kata Tuhan dengan huruf besar seluruhnya, itu berarti JHVH. Nah, apa itu JHVH? JHVH itu adalah Covenant God. Dia adalah Allah perjanjian. Dia bukan Allah sembarangan. Dia Allah yang mengikat perjanjian dengan manusia. Makanya kata berkat yang disandingkan dengan kata Tuhan huruf besar seluruhnya, itu bunyinya berekah. Karena ada kata hei di dalamnya. Salah satu adalah JHVH, gitu kan? Hanya ditambah di situ, makanya berekah. Itu memberikan tanda bahwa sekarang berkat setelah manusia jatuh di dalam dosa itu adalah berkat perjanjian. Hanya terjadi karena apa? Perjanjian. Tahu nggak, di dalam bahasa Latin kata yang dipakai adalah benedicere. Benedicere itu kata yang kita dapat dari kata itu benediction. Tahu benediction? Benediction itu ucapan berkat. Kalau pendeta bilang pembukaannya votum, penutupannya adalah kita bilang doa nikmat. Kalau di itu kita bilang sebagai benediction. Nah, kata benedicere ini sebenarnya punya arti yang sangat serius loh. Itu punya arti korban. Punya arti korban. Nah, karena itu berhubungan sama covenant. Sudah pernah tahu kata covenant itu apa? Saudara mesti tahu itu. Sebab kita ini umat perjanjian. Kita ini baca Alkitab itu buku perjanjian. Jadi kalau saudara tahu perjanjian, itu mengerikan sekali. Covenant itu penting sekali. Pernikahan itu covenant. Betul. Itu penting covenant. Arti covenant itu begini. Perjanjian atau kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab mereka demi tercapainya perjanjian tersebut. Jadi ada beberapa pihak melakukan perjanjian dengan sumpah, kemudian mereka apa? Materaikan dengan apa? Darah. Jadi makanya perjanjian baru ditandai dengan Yesus mati di kayu salib. Waktu zaman Musa ada pemotongan anak domba dan kemudian apply darah, karena darah itu berurusan dengan covenant. Nah, di sini kita mengetahui dibilang ini berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau sudah sampai ke sini, nah, lihat dulu, berkat Tuhan menjadikan kaya. Kaya akibat sebab adalah berkat. Susah payah tidak menambahinya. Berarti ini kata kuncinya. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan melalui kita. Jadi berkat Tuhan tidak bisa dilihat pada pemilikan, pada pencapaian, pada pendapatan. Kita tidak bisa berkat Tuhan di situ. Berkat Tuhan hanya dapat dilihat dari covenant, dari korban Kristus dalam kehidupan kita, dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi berkat adalah sebab, dia bukan akibat. Sejak saya mengerti ini, berubah paradigma saya. Nah, mari kita kembali ke Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Tuhan kan baru beritahukan pada kita tujuan-tujuannya. Dia mau supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan dan kemudian memerintah di muka bumi ini. Shalom, Full Gospel Businessman Fellowship International. Saudara dipilih oleh Allah untuk memerintah dengan jalan melayani, dengan cara yang luar biasa. Sebab nanti saudara akan mengerti mengapa berkat Tuhan penting sekali. Saya harus katakan kepada saudara, financial blessing or financial prosperity itu bukan tanda seorang berkenan pada Tuhan, bukan. Nah, tidak selalu, enggak. Tapi saya mau katakan ini, orang diberkati oleh Tuhan
itu kelihatan pada apa yang keluar dari dalam kehidupannya. Dia boleh tidak punya apa-apa, tapi dia akan mengeluarkan sesuatu yang akan sangat bernilai bagi orang lain. Halo? Itu yang kita sebut buah. There is a product from the inside, manifesting outside. Ada produk di dalam kita. Produk di dalam kita itu apa? Kata Alkitab, di dalam kita itu berisi harta. Kita baca dulu ayatnya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini udah biasa sih dibaca saya kira. Saya kira kita bisa ikuti hal ini. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Betul ayat pasalnya. Tetapi harta ini, harta apa? Harta Kristus, kemuliaan Allah. Nanti saya akan jelaskan apa itu kemuliaan Allah. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. What it says to us di sini, apa yang dikatakan buat kita di sini, bahwa Tuhan itu mau bekerja di dalam kita dan melalui kita, sehingga saudara bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan saudara, tapi kekuatan Tuhan akan bergerak melewati kekuatan saudara. Betul gak? Supaya kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari kita. Bapak-bapak, ini potentially ada dalam kehidupan saudara. Tapi kita diajar lain kan. Oh gini Pak, Anda doa puasa dulu, Anda bikin ini dulu. Sejak saya mengerti ini, saya paham bahwa itu adalah pendekatan agamawi. Kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa Tuhan pada awalnya mau bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Makanya dia menaruh tangannya atas kita. Itu penting, itu penting. Nah, sekarang coba kita lihat ayat ini. Kemudian saudara bandingkan dengan Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Besok baru saya akan jelaskan ini lebih panjang lagi, karena temanya besok saya dengan ya Sunter Chapter itu saya akan membahas. Temanya dikasih buat saya, entah yang membuat tema ini siapa, tapi temanya besok Christ in you. So besok mau saya jelaskan, tapi sedikitlah cuplikannya. Coba kita lihat kalau pasal 1 ayatnya yang ke 27 langsung aja, 27 aja. Biar kita lihat ini. Kepada mereka, kepada orang-orang kudusnya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, sayang ya, terjemahan Indonesia tulis Kristus ada di tengah-tengah kamu. Padahal terjemahan yang tepat bukan di tengah, tetapi di dalam. Christ in you, the hope of glory. Jadi Tuhan mau bilang begini, ini rahasia yang berabad-abad. Ini yang iblis mau tutupi dari kita. Iblis mau bilang, di dalam kamu gak ada apa-apanya. Kamu pecundang, kamu gagal, kamu bekas narkoba, kamu cerai, kamu berzina. Tapi saya beritahu buat saudara, begitu saudara terima Yesus, hidup dalam covenant bersama Yesus, diperbaharui kehidupanmu. Yesus berdiam dalam kehidupanmu. Dan kita bilang, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Stop dulu sebentar. Apa arti kemuliaan? What is the meaning of glory? Apa arti kemuliaan? Nah, dulu waktu saya baru bertobat, kasihan banget ya pemikiran saya. Saya baru bertobat, ada berkata, saudara-saudara, kemuliaan itu adalah Shekinah glory, wajahmu akan bercahaya. Jadi saya pikir kemuliaan itu cahaya. Saya pikir kalau cuma cahaya, sekarang lebih mulia, lebih banyak lampu di gereja, lampu sorotnya lebih bagus. Dulu saya pikir kemuliaan itu cahaya aja. Sampai saya mengerti arti kemuliaan. Arti kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani-nya kabod, dalam bahasa Yunani-nya adalah doxa. Dua arti itu punya pengertian bobot. Kalau saya bilang berbobot, misalnya saya bilang siapa ya? Yang musuhnya agak kecil badannya. Semua di sini makmur. Mungkin saya bilang Pak Antono deh. Pak Antono kan kelihatannya kurus-kurus begini kan. Tapi kalau saya bilang dia ini orang berbobot, yang saya maksudkan apa? He has the quality. Dia punya kualitas kehidupan. Sebab arti kemuliaan Allah itu adalah kualitas
Allah. Memiliki kemuliaan Allah itu berarti memiliki kehidupan berkualitas ilahi. Nah, itu ada di dalam saudara. Itu kalau dia muncul keluar, my goodness. Sebenarnya kan memang betul. Yang ditunggu oleh dunia ini itu adalah pernyataan anak-anak Allah. Waktu mereka menyatakan Christ in them. Tidak peduli usia kita berapa, tidak peduli berapa lama kita ada di dalam Tuhan. Tapi begitu kita mengerti pewahyuan ini dan kita mulai memanifestasikan berkat yang sejati itu di dalam Kristus, saudara akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalau dari wajah kelihatannya saudara sudah nangkap. Jadi saya tidak akan khotbah panjang berarti saya akan segera bereskan khotbah saya sekarang karena sudah ditangkap. Kalau enggak saya sudah siapkan, ini ada PowerPoint banyak-banyak di sini, tapi ya udahlah. Saya enggak usah ke situ lagi. Let's cut the story short. Kita sekarang akan lihat contohnya di Alkitab. Kita akan lihat contohnya di Alkitab. Bahwa kalau Tuhan bekerja, something happen from the inside out. Jadi jangan pikir kemewahan pakaianmu akan menunjukkan berkat Tuhan. Jangan pikir bahwa sandangan titelmu di depanmu akan memberikan berkat Tuhan yang dahsyat. Jangan berpikir bahwa harga yang kamu pakai, rumah yang kamu tinggalin akan memberikan hal tersebut. Tidak. Yang mulia itu kita. Yang mulia itu ini. Harta dalam bejana tanah liat ini. Yang mulia itu saudara. Yuk kita mau bukti. Mari kita akan lihat cerita. Saya sarankan saudara membaca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 sampai pasalnya yang ke-44. Tahu kisah siapa itu? The story of Joseph. Let's read what the Bible says about Joseph. Kejadian pasalnya 39 ayatnya yang pertama. Nah, enaknya kalau khotbah di Full Gospel Businessman Fellowship International, karena mereka semua pembaca Alkitab, rajin, itu luar biasa. Mengerti banyak kan, jadi gampang. Kalau berkhotbah di tempat orang yang belum mengerti apa-apa, kita juga mau khotbah. Dia masih lihat ini, dia ngomong apa hubungannya. Ya kita baca. Ini kisah dari Yusuf. Tahu apa artinya namanya Yusuf? May he added, kiranya Tuhan menambahkan. Itu artinya Yusuf. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Simple fact, ayat yang pertama, Yusuf adalah seorang budak belian. Apa artinya budak belian? Have nothing. Kamu tidak punya harta, kamu tidak punya pemilikan, kamu tidak punya hak bahkan. Dalam sejarah Alkitab, kalau sudah pelajari, budak kalau berbuat salah, mati pak, mati. Budak kalau tuannya di musim dingin, itu kemudian kain blanket tidak cukup untuk mendinginkan kakinya, dia ambil budaknya, belah perutnya, dia masukkan kakinya untuk mendinginkan kakinya. Karena budak tidak punya hak, budak tidak punya harta. Budak, doulos, slave, has nothing, gak ada. Jadi itu Yusuf. Tapi haleluya, ayat yang kedua. Tetapi, saya suka kalau kita pakai tetapi. Apa? Tuhan. Kalau saya ganti bahasa Kejadian 1 ayat 8. Tapi Tuhan barak Yusuf. Tuhan memberkati. Jangan lupa ada kata Tuhan apa itu? Huruf besar. Tuhan huruf besar ya. Jangan salah. Itu bukan Tuhan biasa. Tuhan covenant. Kalau dihubungkan ya ke Yesus lah itu kira-kira. Nah, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Nothing. Budak belian. Tetapi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Ini yang saya mau beritahu. Ini yang jarang kita temukan karena kita nggak paham. Setelah dilihat oleh tuannya, jadi ternyata the blessings of God in you seen by people. Jadi berkat Tuhan dalam kehidupan saudara terlihat oleh orang lain, Pak. Terlihat, makanya dibilang ini. Potifar melihatnya
bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh apa? Melayani dia. Ini yang disebut dengan tata kelola. When you have blessing, you have authority, and authority by all means is actually to serve others. Kuasa kita tidak pakai untuk diri kita, kuasa dipakai untuk melayani orang lain. Dan Yusuf, udah tepuk tangannya nanti aja, lihat ini dulu kan. Dan Yusuf dibilang begini, Yusuf dipercayakan kuasa oleh pemiliknya atas seluruh rumahnya. Karena Yusuf yang memegang kekuasaan, seluruh rumahnya diberkati Tuhan. Oh my God. Karena berkat bukan datang dari, kalau kita pikirkan begini, Yusuf budak, yang kaya harusnya siapa? Potifar. Tapi Alkitab mencatat terbalik, justru yang bikin kaya Yusuf, bukan Potifar. Ditulis, sejak ia memberikan kekuasaan itu kepada Yusuf, dia tidak perlu, itu dia bilang gini, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu Yusuf. Coba, ini Barak diberkati untuk menjadi berkat. Jadi berkat itu sebenarnya berjangkit, Pak. Kalau saya punya bahasa, you can impart blessing to other people. Kalau kamu menerima blessing dalam diri saudara, you can impart to other people. Orang lain bisa mengalami seperti yang kamu alami. Coba lihat ini. Dibilang sampai dia nggak ngurus apa-apa selain mengurus makanannya sendiri. Terus ditulis, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok panasnya. Kalau dia ada di sini pasti perempuan-perempuan yang masih single puasa untuk orang kayak gini. Diberkati Tuhan, manis sikapnya, elok panasnya. Cuma masalahnya dia tetap apa? Budak belian. Have nothing, tapi diberkati. Have nothing, tapi apa saja yang dia kerjakan berhasil. Have nothing, berarti what you have got nothing to do with the blessings of the Lord. Saya ulangi lagi, what you have got nothing to do. Apa yang sudah dimiliki tidak punya hubungan apa-apa dengan berkat Tuhan. Benar nggak sih? Sebab peristiwa berikutnya beritahu buat kita, itulah kalau orang diberkati dikejar-kejar perempuan pasti. Ini istri Potifar, padahal Potifar nggak kasih haknya buat Yusuf untuk istrinya, kan enggak lah, ya kan? Makanya begitu istri Potifar senang sama Yusuf, mengajaknya dia tidur, haleluya. Orang tanya pada saya, kenapa Yusuf bisa menolaknya? Dulu saya pikir karena Yusuf hebat ya, ternyata enggak tuh. Karena Yusuf tahu ada Tuhan menyertai dia. Karena Yusuf tahu berkat Tuhan ada di dalam dia. Makanya gini saudara, orang selalu berkata begini, berkat Tuhan berbahaya. Kalau diberkati oleh Tuhan bisa jatuh. Itu kalau konsep kita salah. Berkat Tuhan itu bukanlah uangnya. Uang bisa bikin saudara jatuh. Cinta akan uang bisa jatuh. Tapi kalau berkat itu berdiam dalam diri saudara, itu berkat merupakan empowering structures of God. Itu merupakan kuasa yang Tuhan tempatkan dalam kita untuk memampukan kita melakukan kehendaknya. Nanti saudara bisa baca cerita. Tapi kisahnya Yusuf difitnah, dia di penjara. Halo. Tapi haleluya. Kita baca langsung ayat 22. 21 deh, 21. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. itu sengaja kok, saya kira Tuhan atur dia ada di situ. Jadi Yusuf gak dikasih masuk tempat tawanan orang yang curi ayam, orang yang pukul istrinya, enggak. Yang masuk di sini tahanan politik, tawanan raja. Yusuf ada di situ. Kira-kira lihat maksudnya Tuhan ya? Iya kan, kelihatan. Jadi dia masuk ke situ, ya. Tadi penjara tadi suka miskin Pak ya, enggak, saya cuma dengar tadi aja. Terus dia bilang ini, ayatnya yang ke-20 bilang, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi the same word.
tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita ganti bahasanya dengan Kejadian pasalnya yang 1:8, tetapi Tuhan barak, Tuhan memberkati Yusuf, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tangan Tuhan ada atasnya, Tuhan bekerja dalam kehidupannya dan melalui kehidupannya, betul ya? Alkitab bilang begini, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sekali lagi, ini yang penting. Kalau kita diberkati, itu berarti Tuhan percaya pada kita. Yes. I repeat again. Kalau kita diberkati, berarti Tuhan percaya kepada kita. Dulu saya susah mengerti, sampai saya rubah cara saya baca Alkitab. Dulu saya baca Alkitabnya sangat dogmatis. Karena saya dibesarkan di aliran Pentakosta banyak, jadi konsep Pentakosta yang ada di kepala saya. Tapi kemudian saya mulai rubah cara membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab secara naratif. Saya menemukan ada 3 narasi besar di Alkitab. Narasi pertama kalau kita baca Alkitab ya, tanpa tahu itu buku apa, itu yang pertama adalah Tuhan adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyukai hubungan. Jadi Tuhan ingin punya keluarga di muka bumi ini. Makanya dia menjadikan Adam sebagai tempat di mana dia mencurahkan isi hatinya dan membangun hubungan dengan dia. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, narasinya ini luar biasa. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan ingin melibatkan manusia bersama-sama dengan dia. Berarti kalau saya ganti kata ini, Tuhan mau manusia berpartisipasi dalam rencananya yang agung. Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk berpartisipasi dalam penyelamatan bangsa Israel. Karena begini saudara, Yusuf tuh ada di situ, dia kemudian mengurus semua tawanan yang ada di penjara politik Firaun. Dia ketemu juru minum raja, dia bertemu juru makan raja, dia bertemu ahli perang raja, dia bertemu ahli politik raja di situ. Dia di situ, tapi dia yang atur mereka semua. Dari mana hikmatnya datang? Berkat Tuhan. Bacalah seterusnya. Alkitab bilang begini, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu baru sepotong. Kalau saudara baca sampai pasal 44, isinya berulang-ulang kali, the same theme, tema yang sama, pembahasan yang sama, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sebab Tuhan melibatkan Yusuf dalam partisipasi penyelamatan bangsa Israel. Apa yang paling berkesan dari kisah Yusuf? Saya kisahkan endingnya aja. Waktu saudaranya datang ketemu Yusuf, mereka udah sampai menyembah Yusuf. Yusuf sudah nangis-nangis, keluarga juga minta maaf. Ya toh, kalau Yusuf orang Ambon dan dia Fampatia Sina, dia akan berkata, kamu semua saya akan gantung dengan cara yang terbalik, saya tidak akan kasih mati, saya akan bunuh kalian pelan-pelan. Itu namanya balas dendam, Pak. Tapi Yusuf melihat sesuatu yang lain. Yang Yusuf lihat adalah tujuan Tuhan. Makanya Yusuf bilang begini, kamu mereka-reka hal yang jahat kepadaku, tapi Tuhan menjadikannya apa? Hal yang baik. Justru untuk menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh Mesir, aku dibawa ke tempat ini. Lihat konsep berpikirnya. Saya akhiri dengan statement ini aja. Berkat Tuhan selalu terhubung dengan tujuan Tuhan. Makanya kalau saudara diberkati oleh Tuhan, baik secara finansial, baik secara pengetahuan, dengan abilitas-abilitas yang luar biasa, karunia-karunia dalam diri saudara, jangan tanya nanti saya dapat uang berapa. Tolong, itu kampungan banget. Yang saudara mesti tanya adalah ini yang saudara perlu tanya, apakah tujuan Tuhan di dalamnya? Jangan lupa, waktu Tuhan jadikan manusia, begitu dia jadikan manusia, beritahu tujuannya, langsung dia berkati manusia. Kesimpulannya simpel, karena berkat Tuhan berhubungan dengan tujuan Allah. Sekarang orang tanya, kok saya nggak dapat berkatnya? Karena kamu tidak mendapatkannya, kamu harus memanifestasikannya. Karena berkatnya ada di dalam kehidupan saudara. Halo,
Caranya, bekerjalah. Caranya, gunakan karunia saudara. Caranya, bersaksilah. Caranya, sampaikanlah. Caranya, keluarkanlah potensi saudara. Tuhan telah menaruh di dalamnya. Kalau menurut saya, investasi Tuhan terbesar di dunia ini adalah manusia. Dan itu adalah saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini dapat menjadi dorongan buat kita semua. Mari saya berdoa buat kita sekalian. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan mereka kehilangan semua yang Tuhan taruh dalam kehidupan itu, Engkau datang kembali untuk menebus kami, supaya kami kembali kepada tujuan-tujuan-Mu yang sejati. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami yang hadir malam hari ini, mereka kemudian menangkap tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, biar tujuan-tujuan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami saat sekarang ini. Biar tujuan dan kehendak-Mu dinyatakan dalam setiap hati kami oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, anugerah-Mu cukup buat kami. Kami mau bersyukur saat sekarang. Saya cuma ingin mengambil waktu sebentar. Saya tahu semua yang datang kemungkinan adalah orang percaya. But just in case, kalau ada yang hadir pada malam hari ini, saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya ingin memberikan kesempatan pada malam hari ini. Kalau ada dari saudara yang hadir yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau mungkin sudah jadi anggota gereja, kau datang ke gereja, engkau mungkin sudah buat apa aja. Tapi hari ini, atau mungkin kau datang ke sini karena diajak oleh temanmu, dan kau ada di sini dan berkata, apa ini? Saya mau beritahu pada saudara, tidak kebetulan engkau ada di sini. Tuhan punya tujuan dalam kehidupanmu. Tujuannya adalah tujuan keselamatan, supaya engkau dapat menemukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau ada yang hadir pada hari ini di tempat ini, dan saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau kembali pada tujuan Tuhan, sehingga engkau menemukan kembali tujuanmu ada di dunia ini. Engkau menemukan kembali why you are here on earth. Tuhan mau membawa engkau kepadanya. Kalau ada yang hadir di sini, maukah saudara menerima Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan saudara dan saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada, just in case. Kalau ada. Amin. Berarti semua orang percaya yang datang ke sini. Oke. Tuhan Yesus.